Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Pada video kali ini dengan saya Siti Farida, kita akan membahas tentang prinsip dan cara kerja firewall. Nah, bagaimana prinsip dan cara kerja firewall? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pak Rizal, apakah kamu membawa kartu ujian? Alhamdulillah saya bawa, Bu. Karena kamu memakai seragam sekolah dan membawa kartu ujian, maka kamu dapat memasuki ruangan ujian dan mengikuti ujian. Baik, Bu. Supi, apakah kamu membawa kartu ujian? Iya, Bu, bawa, Bu. Walaupun kamu membawa kartu ujian, tapi lihat celanamu, kamu tidak memakai celana sekolah. Maka kamu tidak boleh masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian. Iya, baik, Bu. Baik, di sini kita akan membuat jaringan ya, 2 jaringan. Di mana jaringan di sebelah kanan router itu adalah jaringan wireless dengan IP address 192.168.200.1. Kemudian di sebelah kiri router kita juga akan membuat jaringan ya, dimana di sini adalah jaringan kabel dan nama ruangannya adalah RPS TKJ lama. IP address-nya adalah 192.168.100.1. Nah, setelah kita buat jaringannya ini, jadi ada 2 jaringan ya, jaringan wireless dan jaringan lokal atau menggunakan kabel. Setelah kita rancang konfigurasi, kemudian kita akan pasang firewall-nya nanti ya. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita klik 2 kali simulator Cisco Packet Tracer yang sudah terinstall di komputer kita. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini ya. Jadi di sini kita ambil router 2811, kemudian kita ambil perangkat access point, kemudian kita ambil smart device, kita ambil lagi 1 ya, smart device, kemudian ambil yang tablet 1. Nah, perhatikan ya, perhatikan di sini. Nah, ini dia sudah langsung terhubung ke access point ya. Kenapa? Karena kita belum setting SSID-nya, masih default ya, dan tidak ada sandinya. Karena itu langsung terhubung. Jadi perangkat smartphone ini langsung terhubung. Begitu juga dengan tablet. Nah, di sebelah kiri router
Di sini kita akan karena ada beberapa komputer, maka kita penghubungnya adalah kita menggunakan switch. Kemudian kita ambil, bisa pakai PC satu ya. Kita pakai PC, kemudian pakai ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian kita pakai kabel. Di sini kita bisa, kalau bingung mau pakai kabel apa, kita bisa menggunakan kabel otomatis. Ya, jadi ini kita klik dulu ini ya. Ini ya, kabel otomatis. Klik ke akses pointnya. Kemudian dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC, kemudian dari switch ke laptop, dari switch ke laptop ya. Ini perhatikan, ini masih merah ya, ini masih merah. Mengapa? Karena kita belum masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita akan nanti kita masukkan dulu router ini ya, IP address routernya yang sebelah ini ya, sebelah kanan FA00 atau fast Ethernet 00 nih ya. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah fast Ethernet 01. Nah, jadi kita mulai yang sebelah kanan dulu, fast Ethernet 00. Jadi kita klik routernya, kita pakai CLI. Nah, di sini continue with configuration dialog. Nah, kita tidak akan melanjutkan, tetapi kita akan membuat yang baru. Maka kita jawab no. Tekan enter. Tekan enter sekali lagi. Nah, kemudian kalau udah muncul seperti ini, kita ketik EN. Kemudian enter sekali. Kemudian EN itu enable ya. Kemudian router pagar. Kita masukkan configuration terminal atau bisa disingkat dengan con spasi T. Enter. Kemudian tadi ya, jadi yang ini FA00 ya. Interface, jadi kita masukkan interface, bisa disingkat dengan INT. FA0. Jadi perhatikan ya, jangan O ya, itu adalah 0. Interface fast Ethernet 00. Kemudian enter. Nah, kita masukkan IP address-nya yang RPSTKJ baru ya. IP add. Nah, ini IP add cukup ya. Kalau mau dipanjangkan juga boleh IP address. Tapi kalau disingkat boleh IP add spasi 192.200.1 spasi 255.255.255.0. Pastikan tulisan dan angkanya sudah benar. Kalau tulisan dan angkanya sudah benar, baru kita tekan enter. Kemudian ini ya. Nah, di sini kan masih merah ya. Sini masih merah. Nah, kalau kita klik no shutdown, ini berarti kita aktifkan ya. No shutdown atau bisa disingkat no SH. Tekan enter. Nah, nih perhatikan ya, jadi sudah berwarna hijau ya. Jadi jaringan ini sudah berwarna, yang sebelah kanan sudah berwarna hijau karena kita sudah masukkan IP address-nya yang di routernya ya, untuk fast Ethernet 00. Kemudian untuk fast Ethernet 01, nah di sini kan masih merah, jadi kita harus masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Nah, nih tekan sekali. Nih ya.
Nah, di sini router config if. Router config if. Nah, supaya ada router config saja, berarti kita harus tekan exit atau EX. Jadi bisa disingkat ya, bisa dibuat lengkap atau bisa disingkat EX saja sudah cukup. Enter sekali. Nah, di sini sudah router config. Nah, di sini kita masukkan ya, masukkan IP interface-nya. Interface untuk fast Ethernet 01. Kita ketik interface fast Ethernet 01. Kemudian enter. Kemudian berapa IP address-nya? Jadi yang di RPS TKJ lama ya. Nah, di sini yang sebelah kiri router itu adalah RPS TKJ lama. Jadi kita masukkan IP address 192.168.100.1. Nah, kemudian spasi 255.255.255.0. Pastikan tulisan dan angkanya sudah benar. Kalau sudah benar, baru kita tekan enter sekali. Kemudian no shutdown, no SH, enter sekali. Nah, kita lihat, nah sudah berwarna hijau ya. Nah, nih sudah berwarna hijau, jadi sudah berwarna hijau. Nah, kemudian masing-masing perangkat ini kita akan masukkan IP address-nya secara DHCP. Berarti tidak secara manual, tetapi otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita konfigurasi di routernya juga ya. Nah, di sini kita tekan enter sekali. Kemudian router config if. Nah, kita masukkan IP DHCP pool ya, IP DHCP pool spasi RPS TKJ lama ya. IP DHCP pool RPS TKJ lama. Kemudian kita tekan enter sekali. Kemudian default router default router 192.168.100.1. Nah, ini dipastikan tulisannya sudah benar ya. Default, nih lihat defaultnya kurang T. Nah, maaf sini ya. Kita ulang saja ya. Default router default router 192.168.100.1. Default router, ingat ya, tulisannya harus benar. Default router 192.168.100.1. Nah, kalau udah benar kita tekan enter. Kemudian network tulisannya harus benar ya, network spasi. Nah, untuk ini ya,
Kalau ada kata network, berarti segmen terakhirnya adalah 0. Ya, jadi 192.168.100.0 karena network ya. Kalau ini kan 1, maka kalau network itu ujungnya atau segmen terakhirnya adalah 0. Network 192.168.100.0 spasi. Ini ya, subnet masknya kelas C 255.255.255.0. Pastikan tulisannya sudah benar, angkanya sudah benar, baru kita tekan enter. Kalau sudah benar, kita tekan ya enter sekali. Kemudian langkah selanjutnya adalah DNS server. DNS server 192.168.100.1. Nah, pastikan dulu tulisannya ada benar. DNS ya. DNS server 192.168.100.1. Kalau udah benar, kita tekan enter sekali. Kemudian IP DHCP. IP spasi DHCP exclude X, jadi pastikan tulisannya benar. Nih, IP DHCP exclude, kemudian address 192 spasi ya, 192.168.100.1. IP DHCP exclude address 192.168.100.1. Kalau tulisannya sudah benar, baru kita tekan enter. Nah, baru exit. Nih ya. Nah, kemudian yang 101. Kemudian yang ini juga ya, kita masukkan secara otomatis. Yang ini, jadi yang sebelah kiri kita sudah masukkan secara otomatis. Kemudian yang sebelah kanan juga kita akan masukkan perangkatnya secara otomatis. Jadi router, kemudian configuration terminal, kemudian router config, interface nih ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah 0, ini ya, 00. Nih, yang sebelah kanan ini adalah 00. Kita masukkan nih ya, tadi ini, jadi masukkan ulang interface host ethernet 00. Nah, kalau sudah, kemudian kita tekan enter sekali. Nah, kemudian kita masukkan, jadi yang sebelah kanan ini adalah ruangan RPS TKJ baru. Nah, kita masukkan IP DHCP
pool IP spasi DHCP spasi pool spasi RPS TKJ baru. Tuh ya. IP DHCP pool RPS TKJ baru. Kalau tulisannya sudah benar, kita tekan enter. Kemudian default router spasi 192 IP address-nya ya, 192.168.200.1 default router 192.168.200.1. Kemudian network tulisannya harus benar ya, network. Nah, ingat kalau ada kata network berarti segmen terakhirnya adalah 0. Network 192.168.200.0. Network 192.168.200.0 spasi subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya. Network 192.168.200.0 spasi 255.255.255.0. Kalau sudah benar, kita tekan enter. Kemudian DNS server spasi IP address-nya ya, 192.168.200.1. DNS server 192.168.200.1 ya. Ini kita tekan aja sekali ya, jadi tadi sudah benar ya. DNS server 192.168.200.1. Nah, kemudian kita masukkan IP DHCP exclude IP DHCP exclude address spasi 192.168.200.1 IP DHCP exclude address 192.168.200.1. Kemudian kita enter, kemudian exit ya. Sudah selesai. Kemudian nah di sini coba kita tes ya, kita tes di PC 0 dulu. Kita masukkan IP address-nya desktop, IP configuration ini kan static, kita coba DHCP. Nah ini ya, jadi udah otomatis. Kemudian laptop 0 juga sama, jadi IP configuration, jadi kita pakai DHCP. Nah nih, jadi otomatis ya keluar. Kemudian laptop berikutnya desktop IP configuration kita pakai, jadi kita tidak pakai static tapi kita pakai DHCP. Nih udah keluar IP address-nya ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan juga nih, yang jaringan wireless kita masukkan IP
IP address-nya ya. Nah, ini sudah keluar, sudah sendiri nih ya. Sudah muncul 200.2. Kemudian yang smartphone yang satu lagi desktop. Nah, ini sudah muncul ya. Tablet. Nah, udah. Jadi sudah 19.2 jadi muncul, sudah otomatis. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, di sini karena kita belum setting SSID-nya ya di access point, sehingga dia kemudian kita tidak pasang sandi, maka dia otomatis apa aja perangkat yang tersambung pasti bisa mengakses access point-nya ya, karena kita tidak pasang SSID-nya. Nah, bagaimana caranya kalau kita pasang SSID-nya? Kemudian kita buat sandi, jadi tidak semua bisa masuk ya, hanya yang memiliki sandi SSID dan sandi saja yang bisa tersambung. Nah, untuk melihat ya akses poinnya nanti kita bisa klik ya. Nah, sesuai dengan kita bisa masukkan ya. Nah, ini jadi boleh SSID-nya itu nama peserta ya, nama peserta, kemudian TKJ SMK, atau bisa dengan yang lain ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada ya config. Ini ada bacanya config. Ini ada physical config, attribute. Kita klik ini ya, tab config. Kemudian kita pilih di ini ya, di port. Nah, di port 1. Ini perhatikan SSID-nya ini masih default, jadi belum kita atur. Jadi kalau untuk untuk mengaturnya kita bisa pakai nama kita ya, misalnya Siti Farida. @SMK TKJ misalnya ya, SMK TKJ, atau dengan nama lain juga boleh. Ini kita yang bisa setting sendiri ya, terserah. Kemudian ini Siti Farida SMK SMK TKJ. Kemudian saya di WPA2 PSK-nya ini sandinya. Di sini sandinya minimal 8 karakter ya. Misalnya pakai saya bisa ya, huruf kecil semua, saya bisa, saya bisa 1 2 3 boleh, saya bisa 1 2 3. Jadi ini Siti Farida SMK TKJ, kemudian ini saya bisa. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat, nih perhatikan, setelah kita pasang SSID-nya, maka otomatis perangkat wireless yang ada ini tidak bisa tersambung ke access point karena kita sudah setting SSID-nya tadi. Kemudian sandinya. Nah, bagaimana caranya supaya smartphone bisa terhubung ke access point, begitu juga dengan tablet bisa terhubung ke access point, maka kita harus masukkan juga SSID-nya ya, SSID dan sandinya di smartphone. Nih, kita config ya. Kemudian di wireless-nya ini. Nah, di sini SSID-nya tadi ya. Siti Farida SMK TKJ.
Kemudian sandinya adalah saya bisa 1, 2, 3 huruf kecil. Saya bisa 1, 2, 3. Saya bisa 1, 2, 3. Nah, kita lihat, udah bisa tidak terhubung. Ini ya sudah bisa terhubung ya. Jadi karena kita sudah samakan SSID dan sandinya sesuai dengan yang di access point. Begitu juga di smartphone ini ya. Kita masukkan juga SSID-nya. Ini SSID-nya Siti Farida SMK TKJ. Kemudian di WPA2 PSK-nya ini atau sandinya saya bisa huruf kecil semua. Saya bisa 1, 2, 3. Nah, kita lihat sudah bisa tidak terhubung. Nah, sudah bisa ya. Kemudian di tabletnya juga kita harus masukkan SSID dan sandinya sesuai yang di access point. Siti Farida SMK TKJ. Kemudian di WPA 2 PSK-nya ini saya bisa huruf kecil semua. Saya bisa 1, 2, 3. Saya bisa 1, 2, 3. Nah, kita lihat bagaimana sudah bisa terhubung atau tidak. Nah, sudah bisa ya. Nah, nih. Coba kita testing ya. Sekarang kita testing menggunakan ini ya, kita testing menggunakan pesan, apakah sudah bisa terhubung atau tidak. Ini ya, pesan kita coba dari sebelah kiri dulu, router ke PC. Kita ulang sekali lagi. Ini ya, udah sukses ya. Kita ulang sekali lagi ya. Router ke PC, sukses. Kemudian router ke laptop. Biasa dia kalau pertama memang fail. Kemudian yang keduanya kita ulang lagi sekali. Nah, itu udah sukses. Kemudian ke laptop 1. Ya, ke laptop 1 sukses. Kemudian ke laptop 0 sukses. Ke PC 0 juga sukses ya. Kemudian dari router ke smartphone. Ini pertama dia memang fail. Nah, tidak sukses. Kemudian coba lagi. In progress ya. Ya, kalau pertama memang fail, yang kedua dia baru sukses. Nah, kita ulang ya. Nah, ini sukses. Kemudian ke smartphone sukses. Router 0 ke tablet juga sukses. Nah, kemudian kalau silang ya, dari smartphone ke PC 0 sukses. Kemudian dari smartphone ke laptop sukses. Dari smartphone ke laptop 1 sukses. Nah, kemudian dari ini kita coba smartphone ke PC 0 sukses. Smartphone ke laptop sukses. Smartphone ke laptop 1 juga sukses. Nah, coba dari tablet ke PC 0 sukses. Kemudian
tablet ke laptop 0, sukses. Kemudian tablet ke laptop, ini juga sukses. Sekarang kebalikannya ya, dari PC 0 ke tablet, sukses. Dari PC 0 ke smartphone, sukses. Dari PC 0 ke smartphone, sukses. Kemudian dari laptop 0 ke tablet, sukses. Dari laptop ke smartphone, sukses. Dari laptop ke smartphone, sukses. Ya, jadi semuanya udah sukses ya. Kemudian dari ini ya, dari PC 0 ke smartphone yang 0, sukses. Ini ya, dari laptop ini ke, kemudian dari sini ke sini juga sukses ya. Jadi artinya semuanya terhubung, perangkatnya semua terhubung ya. Jadi semua perangkat yang terhubung di RPS TKJ lama ini bisa kita tambahkan ya. Ini adalah RPS TKJ lama, RPS TKJ lama ini. Kemudian yang ini, yang perangkat wireless ini, jaringan wireless ini adalah RPS TKJ baru ya. Nah, jadi semua perangkat yang di RPS TKJ lama maupun yang perangkat yang di RPS TKJ baru semuanya bisa terhubung. Nah, bagaimana caranya kalau kita pasang firewallnya? Kita pasang firewall ya. Jadi tadi ini semua bisa terhubung. Nah, sekarang kita pasang firewallnya. Kita ini ya. Kita klik di routernya. Nih, tekan saja enter sekali. Nih ya. Nah, kalau udah muncul router seperti ini, kita ketik EN atau enable ya. Tapi kita bisa singkat dengan EN. Kemudian configuration terminal atau disingkat CONF spasi T. Kemudian interface fast Ethernet 00, interface fast Ethernet 00, berarti yang di sebelah kanan router ya, atau di RPS TKJ baru, interface fast Ethernet 00, enter. Kemudian IP access group, IP access group 1 in ya, IP access group 1 in, enter. Kemudian access list spasi 1 spasi deny 192.168.100.2 spasi 255.255.0 ya. Nih, jadi akses
list 1 deny 192.168.100.2. Nah nih, jadi yang 100.2 255.255.255.0. Enter nih ya, dibesarkan. Akses list 1 deny 192.168.100.2 255.255.0. Jadi yang IP address yang 100.2 ya nanti ya, perhatikan. Kemudian access list spasi 1 permit any. Jadi akses list 1 permit any. Nah, kemudian ya, kalau dibesarkan tadi ya, enter saja ya, enter nih. Kemudian kita masukkan lagi interface pas Ethernet 01 pas Ethernet, interface pas Ethernet 01, berarti yang di sebelah kiri router ya. Kemudian IP access group 1 in. Pastikan tulisannya benar ya. IP access nih, IP access group 1 in, enter. Kemudian access list satu deny 192.168.200.2 spasi 255.255.255.0. Access list 1 deny 192.168.200.2 spasi 255 ya. Ini kalau saya besarkan, Ibu besarkan ya, 192.168.200.2 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian access list spasi 1 permit any nih ya. Access list 1 permit any, enter. Kemudian exit, enter. Nah, coba kita lihat sudah apakah semuanya bisa terhubung atau tidak ya.
sekarang kita coba nih ya, kita kirim pesan. Ini perhatikan kalau ini IP address-nya adalah 100.2. Kemudian kalau yang 200.2 ini ya. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri itu RPC KJ lama yang IP address 100.2 ini ya, yang PC 0. Kemudian yang smartphone 0 ini adalah IP. Perhatikan tuh 192.168.200.2. Nah, coba sekarang kita kirim pesan dari PC 0 ke smartphone. Fail ya, sudah tidak bisa terhubung. Nah, mau berapa kali pun dia tidak bisa terhubung. Nih, karena kita sudah pasang firewallnya, karena itu tidak bisa terhubung. Nih, fail. Jadi dari PC 0 ke smartphone, ini adalah statusnya fail. Nah, coba kalau dari smartphone ke PC 0, nah ini juga fail. Smartphone ke PC 0, fail. Nah, fail ya, karena kita sudah pasang firewallnya tadi, yang ini, yang ini tadi. Nah, yang DNS yang 100.2 dan 200.2 ya, IP address 100.2 dan ini ya 100.2 dan yang 200.2. Nah, bagaimana kalau yang lainnya masih bisa terhubung tidak? Coba kalau dari laptop kita coba lagi ya. Tidak bisa. Atau dari sini ke sini juga tidak bisa ya, jadi tidak bisa. Well ya, ini juga tidak bisa. Begitupun dari ini juga tidak bisa. Nah, bagaimana kalau yang selain dari PC 0 dan smartphone 0? Coba kita tes. Dari laptop 0 ke tablet, tetap bisa ya, tetap bisa terhubung. Kemudian dari laptop 0 ke smartphone, ini juga bisa terhubung, sukses. Kemudian dari laptop ke smartphone ini ya, jadi setiap kita berkomunikasi ya, di sini semuanya tidak bisa terhubung. Nih buktinya fail. Nah, kalau dari ini ya, dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini bisa, kalau dari sini ke sini bisa. Tapi kalau sudah ke nyebrang itu sudah tidak bisa. Dari sini ke sini fail. Kalau dari sini ke sini fail ya, sudah dicoba tadi ya. Kalau dari sini ke itu sukses. Jadi selain yang ini, yang smartphone 0 dan PC 0 semuanya bisa terhubung. Sukses. Kemudian dari sini sukses. Jadi yang tidak bisa dari PC 0 ke smartphone 0, ataupun dari smartphone 0 ke PC 0, atau dari smartphone 0 ke laptop 0, atau dari laptop 1 ke smartphone 0,
tidak bisa ya. Jadi karena kenapa tidak bisa? Karena kita sudah pasang firewall yang ini tadi, yang IP address 200.2 dan 100.2 ya. Nah itu, karena itu tidak bisa, karena kita sudah pasang firewall. Tapi kalau yang tidak kita pasang, kalau ini IP address-nya adalah 200.3, kemudian ini 200.4, dan yang ini 100.3, kemudian 100.4. Jadi masih bisa terhubung, kecuali yang sudah kita pasang firewallnya tadi yang 100.2 dan 200.2 ya. Jadi tidak bisa. Tapi kalau dari sini ke sini bisa. Kalau dari sini ke sini bisa. Tuh ya. Kalau dari smartphone ke sini yang tidak bisa. Atau dari sini ke ini tidak bisa. Atau dari sini ke sini tidak bisa fail ya. Ini kita sudah pasang firewallnya. Itulah tadi pembahasan kita tentang prinsip dan cara kerja firewall. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.